Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Ayuni, NIM T 2017-8085 di Institut Agama Islam Negeri Jember, program studi Tadris Biologi, kelas Biologi 2. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Transparansi Organ Perspektif Islam. Transparansi organ. Baik, di sini ada beberapa penjelasan terkait transparansi organ. Yang pertama, pengertian transparansi organ, syarat-syarat transparansi organ, jenis-jenis transparansi organ, pendapat ulama tentang transparansi organ, pendapat hukum tentang transparansi organ, dan ayat Al-Quran serta penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Itulah pembahasan yang akan diulas secara tuntas tentang transparansi organ. Kemudian selanjutnya yaitu kita mengetahui apa sih pengertian dari transparansi organ. Jadi transparansi organ itu merupakan rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh itu sendiri atau berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Bagian organ yang dimaksud yaitu jantung, ginjal, paru-paru, kornea, hati, pankreas. Kemudian syarat-syarat transparansi organ. Jadi secara yuridis sesuai dengan Deklarasi Geneva 1948, transparansi organ tubuh manusia boleh dilakukan jika yang pertama, transparansi merupakan upaya terakhir dalam pengobatan. Kemudian yang kedua, tujuan utamanya bersifat klinis dan bukan eksperimental. Kemudian yang ketiga, pelaksanaannya prosedural dan proporsionalitas. Dan yang terakhir, transparansi itu merupakan tindakan medis yang memang beresiko tinggi. Oleh karena itu, tindakan medis transparansi organ ini harus dilakukan oleh sebuah tim yang minimal tim khusus dari dokter spesialis bedah dengan subspesifikasinya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis transparansi organ. Jenis-jenis transparansi organ meliputi transparansi jantung, transparansi trakea, transparansi hati, transparansi hidung, transparansi kulit dan pankreas, transparansi kornea dan paru-paru. Adapun proses transparansi organ, yang pertama itu kita harus mencari pendonor yang mana nantinya pihak rumah sakit akan memberikan referensi mengenai ketentuan pada kondisi medis tertentu. Jadi harus mencari pendonor yang cocok untuk ditransplantasi. Kemudian yang kedua, biaya. Jadi dalam transplantasi organ di sini membutuhkan biaya yang memang cukup tinggi dan harus mencari rumah sakit yang memang juga peralatannya memadai. Kemudian yang ketiga, organ yang cocok itu ada regulasi yang harus dijalani untuk mencocokkan organ pendonor dengan yang menerima donor. Kemudian selanjutnya yaitu operasi pembedahan. Jadi dalam operasi pembedahan di sini kita harus menyiapkan kekuatan fisik dan mental sebelum baik sesudah juga nanti dokter akan melakukan yang terbaik. Kemudian pasca operasi, jadi kita harus mematuhi semua anjuran dokter untuk perawatan medis, mulai dari gaya hidup, obat-obatan atau lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu pendonor. Jadi pastikan juga pendonor yang ingin mentransplantasi organnya itu kesehatannya juga dipastikan. Kemudian setelahnya kita harus mengucapkan terima kasih kepada keluarga pendonor. Nah, itulah beberapa proses transplantasi organ yang harus kita patuhi atau kita lakukan nantinya jika kita ingin melakukan transplantasi organ. Kemudian selanjutnya yaitu ayat Al-Quran tentang transplantasi organ. Sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 29 Juni 1987 bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, maka pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup itu dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan.
baik berasal dari keluarga maupun ahli waris, sebagaimana termaktub dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 5 yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sesungguh-sungguh melampaui batas dalam membuat kerusakan di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi organ memang diperbolehkan dalam Al-Quran. Namun bukan hanya ayat ini, ada beberapa ayat dalam Al-Quran juga yang menjelaskan tentang diperbolehkannya transparansi organ jika memang ada kepentingan-kepentingan tertentu atau keadaan darurat. Kemudian pada pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pendapat para imam terkait dari transparansi organ. Di sini ada 3 imam. Yang pertama yaitu Imam Syafi'i, kemudian yang kedua Imam Hanafi, dan yang ketiga itu Imam Maliki. Menurut Imam Syafi'i, dalam kaitannya dengan diskursus transparansi organ, tercatat dalam Mughni Al-Muhtaj karya Al-Syarbini bahwa seorang dilarang memotong bagian manapun dari tubuhnya untuk diberikan kepada orang lain yang menderita kelaparan berat. Jadi pelanggaran ini diberikan sekalipun ditunjukkan untuk kebaikan orang lain, akan tetapi karena perbuatan ini tergolong dalam perbuatan yang membahayakan diri sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Imam Hanafi. Jadi pengobatan dengan menggunakan tulang manusia atau tulang babi itu terlarang karena memanfaatkan kedua benda tersebut termasuk dalam kategori perbuatan keji. Begitu juga menurut Ibnu Abdin dalam Hasyasyiyahnya bahwa tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tumbuh dari tubuh manusia karena merupakan bagian tubuh manusia itu wajib dikubur baginya. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Imam Maliki. Jadi Imam Maliki mendiskusikan masalah pemanfaatan bagian organ seseorang, khususnya organ sudah meninggal seperti kuku dan rambut. Hal ini oleh madhab Maliki menggunakan kesucian manusia sebagai landasan, mencopot bagian tubuh akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesucian tubuh manusia. Nah, itulah pendapat beberapa imam terkait dari transparansi organ. Kemudian selanjutnya yaitu pendapat hukum tentang transparansi organ. Jadi di Indonesia sebagai negara demokrasi mengeluarkan undang-undang terkait dari transparansi organ. Jadi transparansi organ di Indonesia hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memang memiliki kewenangan yang melakukannya atas dasar persetujuan dari donor maupun ahli waris. Hal ini disebutkan dalam pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 pada tahun 2009. Itulah beberapa pendapat hukum. Kemudian selanjutnya terima kasih atas